Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan menyampaikan perkembangan penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama-tama saya hendak menyampaikan bahwa PPKM di luar Jawa Bali akan diperpanjang sampai dengan tanggal 17 Januari 2022 mendatang. Selain itu, saya hendak mengingatkan bahwa kebijakan mobilitas dalam negeri yang berlaku kembali mengacu ke Surat Edaran Satgas nomor 22 tahun 2021 setelah masa berlaku Surat Edaran Satgas nomor 24 tahun 2021 untuk perjalanan dan aktivitas masyarakat selama periode Nataru berakhir sejak tanggal 2 Januari 2022. Untuk itu, saya kembali mengingatkan beberapa syarat perjalanan dalam negeri, yaitu persyaratan penumpang moda udara dari dan ke wilayah atau antar daerah di Jawa Bali, yaitu menunjukkan kartu vaksin dosis 1 dan PCR maksimal 3 kali 24 jam, atau kartu vaksin dosis kedua dan antigen maksimal 1 kali 24 jam. Sedangkan untuk perjalanan antar daerah non-Jawa Bali dengan menunjukkan kartu vaksinasi minimal 1 dosis dengan hasil negatif COVID-19 baik PCR maksimal 3 kali 24 jam atau antigen maksimal 1 kali 24 jam. Lalu persyaratan penumpang moda lainnya yaitu menunjukkan kartu vaksinasi minimal 1 dosis dengan hasil negatif COVID-19 baik PCR maksimal 3 kali 24 jam atau antigen maksimal 1 kali 24 jam. Saat ini kita telah memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2022. Banyak harapan dan upaya yang tentunya lebih besar lagi di tahun ini, dan untuk dapat terus berjuang melawan COVID-19 hingga akhirnya terlepas dari status pandemi dan menuju endemi. Biasanya tantangan kita memasuki periode libur panjang adalah kenaikan kasus. Seperti pada periode Idul Fitri 2020, periode Natal dan Tahun Baru 2021, dan periode Idul Fitri 2021. Namun, kita baru saja berhasil melewati periode libur Natal dan Tahun Baru 2022 tanpa adanya lonjakan kasus. Bahkan, kita berhasil mempertahankan penurunan kasus ini di tengah melonjaknya kasus dunia dan tantangan varian baru yaitu Omikron. Jika melihat kembali pada periode bulan November 2020 sampai Januari 2021, kasus positif konsisten mengalami kenaikan yang signifikan hingga mencapai puncak pertama. Bahkan penambahan kasus pada minggu pertama tahun 2021 mencapai 52.694 kasus positif. Jumlah tersebut dikontribusikan oleh 5 provinsi yang menyumbangkan kasus positif tertinggi, yaitu DKI Jakarta sebesar 13.317, Jawa Barat 7.832, Jawa Tengah 6.726, Jawa Timur 6.375, dan Sulawesi Selatan 3.656. Berbeda dengan tahun lalu, tren penurunan kasus masih terus terjadi sejak bulan Juli 2021 hingga awal Januari 2022. Bahkan penambahan kasus pada minggu pertama Januari 2022 hanya sebesar 1.409 kasus. Ini jauh lebih sedikit dibanding awal tahun lalu yang mencapai 52.000 kasus. Apabila berkaca dari penambahan kasus positif nasional pada minggu pertama tahun 2021, penambahan kasus positif nasional per 1 minggu pertama di tahun ini sangat kecil jumlahnya. Pada minggu pertama 2021, terjadi penambahan lebih dari 50.000 kasus positif. Sementara di tahun ini, penambahan tersebut hanya sebesar 1.400 saja. Di awal tahun ini, terjadi pergeseran provinsi penyumbang penambahan kasus terbesar, yang tidak lagi didominasi provinsi di wilayah Pulau Jawa. 5 provinsi tersebut adalah DKI dengan penambahan 526 kasus, Kepulauan Riau dengan penambahan 168 kasus,
Jawa Barat 121 kasus, Papua Barat 117 kasus, dan Jawa Timur 108 kasus. Keberhasilan kita untuk menghindari lonjakan kasus di akhir tahun ini merupakan pencapaian kolektif dari seluruh lapisan masyarakat dan pemerintah, baik di pusat maupun daerah. Perkembangan yang baik ini menjadi pembuka tahun yang baik pula dan sepatutnya menjadi penyemangat seluruh lapisan masyarakat untuk terus menegakkan protokol kesehatan dengan lebih disiplin lagi dan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk terus berupaya menekan penularan sekecil mungkin. Namun, perlu menjadi perhatian bahwa ternyata pada 1 minggu terakhir terdapat kenaikan kasus nasional dari 1.215 menjadi 1.409 kasus mingguan. Hal ini dikontribusikan oleh 2 provinsi yang telah mengalami kenaikan kasus mingguan selama 4 minggu berturut-turut. Provinsi tersebut adalah DKI Jakarta dan Kepulauan Riau. DKI Jakarta kasusnya terus meningkat dari 212 menjadi 254. Kemudian meningkat lagi menjadi 348 dan terakhir mencapai 526 kasus. Sedangkan Kepulauan Riau meningkat cukup tajam dari yang awalnya hanya 2 kasus, meningkat menjadi 93 kasus, kemudian meningkat lagi menjadi 140 dan terakhir mencapai 168 kasus. Kenaikan kasus 4 minggu berturut-turut di saat kasus di provinsi lainnya terus mengalami penurunan, serta kasus positif nasional yang rendah, menunjukkan alarm yang perlu untuk segera ditindaklanjuti. Kunci mencegah lonjakan kasus sesuai yang tertuang dalam rilis WHO di masa lonjakan kedua di tengah keberadaan varian Delta, salah satunya adalah timing atau waktu yang tepat. Lonjakan kasus hanya dapat dicegah dengan respons pengendalian kasus sedini mungkin. Kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepulauan Riau untuk menindaklanjuti hal ini dengan segera dalam 2 minggu ke depan. Mohon pastikan Satgas Posko di fasilitas umum dan tingkat desa atau kelurahan telah dibentuk dan berfungsi seluruhnya agar pengawasan protokol kesehatan dapat dilakukan dengan maksimal. Selanjutnya, saya akan menjelaskan upaya yang dapat kita lakukan bersama untuk mencegah kasus importasi yang sudah terlanjur masuk di suatu wilayah agar tidak menimbulkan lonjakan kasus akibat adanya transmisi atau penularan di komunitas. Hal ini patut menjadi perhatian agar kita dapat memaksimalkan upaya pengendalian sesuai kondisi terkini di lapangan. Kita tidak bisa pungkiri bahwa dinamika COVID-19 tidak bisa menjadikan kita berkutat pada satu jenis intervensi pengendalian. Bahkan dalam pelaksanaan salah satu pengendalian kasus pun, dibutuhkan penyesuaian implementasi, misalnya perbedaan teknologi, durasi pelaksanaan, dan tahapan secara berkala sesuai fakta dan data. Dengan kondisi 152 kasus Omikron, di mana 6 diantaranya merupakan kasus berasal dari non-pelaku perjalanan luar negeri, sudah sepatutnya kita segera melakukan gerakan penanganan ganda, tidak hanya di pintu kedatangan, namun juga di komunitas, untuk memutus rantai penularannya segera. Pertama, upaya yang dapat dilakukan di pintu kedatangan luar negeri diantaranya mengatur arus kedatangan pelaku perjalanan. Hal ini menjadi penting, mengingat kepadatan pelaku perjalanan dapat berpengaruh pada semakin besarnya peluang kasus importasi masuk maupun penularan antar penumpang. Untuk itu, pemerintah Indonesia sendiri telah menentukan perbedaan syarat kedatangan pelaku perjalanan dari penggolongan negara berdasarkan angka kasus transmisi komunitas yang terjadi, serta pembatasan pintu masuk luar negeri bagi WNA maupun WNI yang saat ini hanya melalui 3 pintu kedatangan untuk moda udara, 3 pintu kedatangan untuk moda laut, dan 3 pos lintas batas negara sesuai dengan SK Kasatgas nomor 1 tahun 2022. Lalu upaya testing dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi terkini seperti SGTF dan WGS sebagai pelengkap alat diagnostik yang gold standard yaitu PCR, serta disiplin melakukan karantina bagi pelaku perjalanan yang negatif
dan isolasi bagi pelaku perjalanan yang positif. Kedua upaya ini fokus men-screening dan menangani kasus positif agar sembuh sebelum boleh melanjutkan mobilitas serta menekan peluang angka kasus positif yang lolos ke komunitas. Sebagai informasi tambahan, varian Omikron merupakan varian yang memiliki tingkat mutasi yang tinggi pada gen bagian S atau spike. Hal ini berdampak pada kemampuan deteksi alat uji diagnostik, terutama yang menggunakan target gen S untuk mendeteksi virus. Saat ini Indonesia menggunakan setidaknya 2 jenis alat uji, yaitu rapid antigen yang banyak digunakan untuk keperluan screening dan uji berbasis NAAT seperti PCR, LAMP, dan TCM yang banyak digunakan sebagai alat peneguhan diagnosa. Dampak keberadaan varian Omikron terhadap alat uji tersebut adalah yang pertama, rapid antigen. Pernyataan dari berbagai organisasi kesehatan seperti WHO, CDC, dan FDA di Amerika, serta publikasi ilmiah terkini seperti Powdell S. dan kawan-kawan, serta Vera VM dan kawan-kawan pada Desember 2021 menyebutkan kemampuan rapid antigen dalam mendeteksi varian Omikron masih memerlukan penelitian lebih lanjut. Rapid antigen kemungkinan masih bisa mendeteksi adanya infeksi, namun akurasinya bisa berkurang. Yang kedua, alat uji berbasis NAAT. Alat uji berbasis NAAT seperti PCR, LAMP, dan TCM bekerja dengan mendeteksi material genetik dari virus. Sejak awal pandemi, Organisasi Kesehatan Dunia menyarankan untuk menggunakan alat uji berbasis NAAT yang memiliki target gen lebih dari 1, mengingat mudahnya virus COVID-19 bermutasi dan menghasilkan varian baru. Dalam kasus Omikron yang memiliki banyak perubahan pada gen S, penggunaan alat uji NAAT yang hanya menargetkan gen S berpotensi gagal dalam mendeteksi varian Omikron. Sedangkan alat uji NAAT yang menargetkan lebih dari 1 gen di samping gen S dapat memunculkan hasil terdeteksi pada gen lainnya namun gagal mendeteksi gen S. Hasil NAAT yang demikianlah yang disebut dengan S gene target failure, SGTF, atau S gene dropout. Penting untuk diingat, tes NAAT yang hasilnya gagal mendeteksi gen S atau SGTF tersebut belum tentu merupakan varian Omikron dan tetap harus dilanjutkan dengan sequencing atau lebih dikenal dengan WGS. Yang kedua, upaya yang dapat kita lakukan di komunitas. Hal ini penting mengingat sudah ditemukan kasus positif bervarian Omikron akibat transmisi komunitas. Walaupun tergolong tidak banyak serta secara hipotesis varian Omikron memiliki case fatality yang tergolong rendah, namun upaya tanggap diperlukan agar kondisi kasus nasional yang sudah cenderung terkontrol akhir-akhir ini dapat lestari. Untuk itu, hal yang dapat dilakukan diantaranya menunda perjalanan ke luar negeri jika tidak dalam kondisi mendesak. Hal ini bertujuan untuk menekan peluang kembalinya masyarakat membawa pulang penyakit dan menularkannya kepada sesama pelaku perjalanan maupun keluarga di rumah. Setiap tindakan menunda perjalanan ke luar negeri dapat melindungi dan menyelamatkan banyak orang, sehingga mohon sekali lagi untuk menunda kepergiannya terlebih dahulu ke luar negeri. Berikutnya adalah meningkatkan disiplin protokol kesehatan di semua lini kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi semakin penting mengingat beberapa faktor melaksanakan aktivitasnya saat ini dengan peningkatan kapasitas dan intensitasnya. Meningkatkan rasio testing dan tracing dari kontak erat di komunitas demi men-screening kasus Omikron yang berpeluang masih berkeliaran di sekitar masyarakat. Berikutnya lagi adalah penyusunan antisipasi dini kesiapan fasilitas kesehatan jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus untuk mempercepat waktu rawat, menekan angka kematian, sekaligus meningkatkan angka kesembuhan. Menyikapi perkembangan kasus Omikron yang semakin bertambah, sampai dengan saat ini pemerintah tidak menutup pintu kedatangan pelaku perjalanan dari luar negeri sepenuhnya
termasuk pekerja migran Indonesia, karena berbagai pertimbangan seperti hak warga negara maupun hubungan diplomasi. Faktanya, penelitian dari Russell et al. Tahun 2021 yang menggunakan proporsi kasus importasi per keseluruhan kasus positif atau disebut risk rating menyatakan bahwa pelarangan atau pembatasan kedatangan luar negeri menjadi upaya pencegahan yang paling berdampak bagi stabilitas kondisi ekonomi nasional, namun memiliki efektivitas upaya pencegahan yang tergolong kecil. Hal ini terjadi jika kisaran angka risk rating di bawah 1% atau kasus positif bervarian yang muncul lebih banyak akibat transmisi komunitas bukan dari pelaku perjalanan langsung. Dengan kondisi Indonesia saat ini di mana kasus varian Omikron mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri, maka berbagai upaya dianggap perlu dilakukan serentak dan berlapis, mulai dari lapisan paling luar sampai unsur terkecil dalam masyarakat, demi tetap menjaga varian Omikron berhenti perjalanannya di pintu kedatangan dan selama proses karantina berlangsung. Munculnya varian Omikron pun seyogyanya menjadi pelajaran bagi dunia dan Indonesia untuk terus memantau akurasi alat uji diagnostik yang beredar. Ketersediaan alat uji yang murah, cepat, dan efektif merupakan kunci keberhasilan aktivitas masyarakat yang produktif aman COVID. Jangan sampai alat uji yang kita gunakan berpeluang meloloskan orang yang positif, terlebih lagi positif Omikron. Melengkapi upaya ini, Kementerian Kesehatan mengeluarkan surat edaran nomor HK 0201 Menkes 1391 tahun 2021 terkait dukungan dan kerjasama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, SDM kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dengan pelaksanaan pencegahan dan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron B11529. Serta memberikan acuan langkah-langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam melaksanakan pencegahan pengendalian kasus COVID-19 varian Omikron. Terakhir, saya akan menyampaikan beberapa informasi tambahan terkait penanganan COVID-19 di Indonesia. Pertama, terkait penyesuaian screening kesehatan pelaku perjalanan luar negeri. Sejauh ini, telah ditemukan kasus Omikron di 132 negara dengan total sebanyak 408.651. Indonesia per tanggal 2 Januari sudah mencatatkan 152 kasus bervarian Omikron yang mayoritas berasal dari pelaku perjalanan luar negeri dengan rentang gejala yaitu tanpa gejala sampai dengan gejala ringan. Walau begitu, sampai ini kasus varian Omikron dapat ditangani dengan baik di pintu kedatangan, di mana 23% diantaranya sudah sembuh dan telah menyelesaikan karantinanya. Pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan pemerintah daerah agar segera menyusun rencana kontingensi dan antisipasi jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan kasus. Untuk itu, dengan terus memantau data dan fakta yang ada di lapangan, berdasarkan hasil keputusan bersama dalam rapat kabinet terbatas, ditetapkan durasi wajib karantina dari wilayah dengan angka transmisi lokal varian Omikron yang tergolong tinggi menjadi 10 hari dan negara lainnya menjadi 7 hari. Dalam surat edaran Satgas terbaru nantinya juga akan diatur terkait pembaharuan daftar negara asal kedatangan yang wajib menjalankan durasi 10 hari, serta ketentuan lebih jauh terkait dispensasi karantina. Kedua, terkait vaksinasi booster dosis ketiga. Program vaksin booster dosis ketiga rencananya akan dilakukan pada tanggal 12 Januari mendatang, sesuai target WHO pada trimester pertama tahun 2022. Setelah dikeluarkannya rekomendasi resmi dari ITAGI dan Badan POM, termasuk jenis vaksin yang akan digunakan. Sejauh ini, telah dilakukan uji klinis pemberian booster vaksin dan ditemukan tidak ada indikasi kipi berat pada subjek penelitian dan direkomendasikan bahwa rentang antara penyuntikan dosis kedua dan ketiga
minimal 6 bulan setelahnya. Dosis ketiga ini nantinya akan terlebih dahulu diberikan kepada populasi berusia lebih dari 18 tahun dan berdomisili di kabupaten kota yang telah memenuhi cakupan vaksin dosis pertama kepada minimal 70% penduduk dan vaksin dosis kedua kepada minimal 60% jumlah penduduk. Ketiga, terkait hasil serosurvei di 100 kabupaten kota di sebagian wilayah aglomerasi maupun non-aglomerasi sepanjang bulan November sampai Desember 2021 menunjukkan mayoritas penduduk di Indonesia, 86,6% populasi yang daerahnya disurvei telah memiliki antibodi SARS-CoV-2 baik akibat telah terinfeksi sebelumnya atau karena vaksinasi. Dan 73,2% populasi dari daerah yang disurvei ternyata memiliki antibodi padahal belum pernah terdeteksi positif maupun tervaksinasi COVID-19. Terakhir, tahun yang baru ini juga merupakan babak baru dalam penanganan pandemi di Indonesia. Jika pada 2 tahun sebelumnya bekerja keras pemerintah dengan dukungan seluruh lapisan masyarakat, kita telah berhasil melewati pandemi dengan 2 kali lonjakan kasus. Saat ini kita menghadapi tantangan selanjutnya, terutama dengan munculnya varian baru. Tentunya varian akan terus bermunculan selama virus masih diberikan peluang untuk menular. Mengingat pandemi adalah masalah global, tingginya tingkat penularan di berbagai negara di luar Indonesia dapat meningkatkan potensi munculnya varian-varian lain yang pada akhirnya dapat menyebar tanpa mengenal batas negara dan wilayah. Indonesia juga perlu untuk terus berperan dalam kerjasama global penanganan pandemi. Pandemi tidak akan berakhir apabila perlindungan terhadap virus COVID-19 belum merata di dunia. Demikian konferensi pers pada hari ini. Saya lanjutkan dengan sesi tanya jawab dengan media. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan pertama dari theo.medcom.id. Masa libur Nataru sudah selesai. Bagaimana Satgas melakukan upaya tracing, khususnya bagi masyarakat yang bepergian, mengingat kasus Omikron di Indonesia masih bertambah? Terima kasih. Terima kasih pada medcom.id. Upaya tracing akan dilakukan pada kontak erat kasus. WHO sendiri menargetkan rasio tracing yaitu 1:30. Namun, menimbang kemampuan testing daerah yang berbeda-beda, maka kontak erat diprioritaskan terlebih dahulu untuk orang yang pernah bertatap muka atau bersentuhan fisik langsung termasuk merawat kasus positif. Untuk mengurangi beban kontak erat yang ditesting, disarankan pelaku perjalanan setelah menyelesaikan karantina sesuai prosedur dan durasi yang berlaku, mohon untuk meminimalisir kegiatan mobilitas keluar ruang jika tidak mendesak. Karantina mandiri di rumah selama 14 hari jika memungkinkan dapat menjadi alternatif untuk terus memantau dan menjaga kondisi fisik yang fit dan tentunya tidak membahayakan orang lain di sekitar. Untuk menindaklanjuti hal ini, mohon pemerintah daerah memonitor dan mengevaluasi upaya 3T untuk dapat men-screening kasus positif dan melakukan penanganan secara dini, terutama daerah-daerah yang mengalami kenaikan kasus selama periode libur Natal dan Tahun Baru. Terima kasih. Terima kasih Prof. Pertanyaan terakhir dari Fitri Liputan6.com dan Tea IDN Times. Seberapa aman pembelajaran tatap muka terbatas yang dilakukan dengan kapasitas 100% yang mulai diterapkan di wilayah PPKM level 1 dan 2, mengingat Omikron masih saja mengancam. Bagaimana pengawasan terkait hal ini? Apakah ada pengawasan khusus yang dilakukan? Terima kasih. Terima kasih pada Liputan6.com dan IDN Times. Saat ini kasus bervarian Omikron di Indonesia mayoritas masih berasal dari pelaku perjalanan, sedangkan beberapa kasus yang ditemukan di komunitas telah ditangani dengan perawatan yang dibutuhkan. Selain atas pertimbangan tersebut dan berbagai pertimbangan kondisi kasus nasional yang tergolong cukup terkendali, maupun kesiapan unsur pendidikan dan simulasi yang telah dilakukan, maka keputusan PTM dengan kapasitas penuh tetap dijalankan.
Demi menjaga kedisiplinan selama proses belajar mengajar, unsur pendidikan baik guru maupun orang tua murid didorong menjadi unsur Satgas Protokol Kesehatan 3M di masing-masing daerah dan terus berkoordinasi dengan Satgas COVID-19 di tingkat kabupaten kota masing-masing. Baik, demikian konferensi pers pada sore hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.